Punya senapan angin tapi susah untuk digunakan atau sering terjadinya kendala gagal fungsi dari sebuah mekanik mesin senapan angin yang teman-teman Sobat Hunter punya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas penyebabnya. Ya, jawaban yang pertama ingin saya sampaikan untuk teman-teman Sobat Hunter adalah tidak ada senapan angin yang kendala, tidak ada senapan angin yang rusak. Yang ada itu ya kurangnya memahami dari penggunaan sebuah senapan angin yang biasanya bagi pemula itu ketika belanja, ketika beli ya sebuah senapan angin itu tidak dilihat bagaimana cara menggunakan atau konstruksi dari masing-masing unit yang diorder. Nah, di video kali ini juga nanti akan saya bandingkan kalau teman-teman pengen tahu nih sebuah senapan angin itu ada ciri khas tersendiri, ada bawaannya sendiri, mulai dari mekanik mesin dan sebagainya, walaupun dia sejenis atau setipe. Contohnya PCP Bocap Terminator dan PCP Bocap Predator Tactical. Dari segi harganya juga sudah berbeda, dari segi fungsinya itu nanti ada sedikit beberapa bagian yang membedakan, dan itu nanti juga berpengaruh pada tingkat kesulitan menggunakan sebuah senapan angin. Nah, oke, lebih detailnya kita akan bahas nanti di tengah video. Itu ada beberapa perbandingan video khusus yang teman-teman nanti bisa simak dan jangan di skip ya. Kita ngobrol aja santai dulu mengenai ya senapan angin kok susah digunakan, senapan angin kok sering ada kendala dan sebagainya. Ya, oke, kita masuk dulu ke pembahasan, dan sebelum itu jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja mulai. Kalau berbicara mengenai kendala senapan angin ya, saya pernah menjumpai banyak sekali kasus di beberapa teman-teman Sobat Hunter. Ini pengalaman pribadi saya ya, saya share aja dulu di sini. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang membutuhkan informasi ini. Saya pernah menjumpai beberapa kasus, terutama teman-teman Sobat Hunter yang pemula. Kalau yang sudah profesional itu saya jarang sekali menjumpai, karena dia tahu harus ngapain kalau yang profesional. Tapi kalau yang pemula itu banyak sekali kasus seperti ini. Ketika menggunakan sebuah senapan angin ini memang bagus. Cuman kalau tidak tahu aturan pakainya, step by stepnya, atau beberapa pengenalan bagian mekanik mesin masing-masing senapan, itu akan menjadi kendala tersendiri. Salah satu contohnya seperti ini. Mas, saya punya senapan angin PC Bocap nih. Kok senapan anginnya sering menembak-nembak sendiri ya? Padahal sudah saya kokang, belum saya kunci, dia akhirnya nembak. Nah, di sini ya, beberapa senapan angin, saya ulangi lagi di awal, itu ada settingan tersendiri dari bawaan masing-masing senapan. Yang sering terjadi itu yang senapan angin PCP Bocap Predator. Ketika mengokang, itu biasanya triggernya dia akan meletus sendiri. Padahal di situ bukan kendala atau bukan kerusakan. Hanya saja settingan sensitivitas triggernya itu tidak diatur. Dan ini mungkin informasinya nggak banyak dijumpai di channel YouTube, karena memang nggak banyak juga yang membahas tentang itu. Nah, kita akan bahas dulu nanti sambil kita bandingkan dua senapan angin PC Bocap Terminator dan PC Bocap Predator Tactical. Walaupun ini serupa PCP, sama-sama PCP Bocapnya, dari segi bahannya sedikit ada berbeda. Cuman yang sangat membedakan dari dua senapan angin ini adalah dari segi fungsi kinerja mekanik mesin dari senapan angin masing-masing. Kita akan bahas dulu nanti di tengah, kita ngobrol dulu di awal. Oke. Untuk mensiasati beberapa pertanyaan-pertanyaan yang serupa nanti muncul di segmen berikutnya. Nah, saya tegaskan dulu di awal nih, bagi teman-teman Sobat Hunter yang masih pemula, pengen cari senapan angin, saran saya beli aja sesuai budget yang dimiliki. Dan yang kedua, jangan gonta-ganti senapan angin. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman mau belanja senapan angin A, contohnya senapan angin PCP Monster nih, ya belanja itu satu dulu, kemudian dipelajari dulu mekanik mesinnya. Kalau sering nanti teman-teman jadwal terbangnya banyak menggunakan senapan angin tersebut, itu nanti akan terbiasa ketika menghadapi sebuah kesulitan atau kendala. Lebih tepatnya bukan kendala sih, ada beberapa kasus di mana itu nanti menyebabkan
beberapa fungsi kurang normal. Contohnya nih, ya ketika menggunakan senapan angin PCB Moser kok akurasinya ngacak ya, cek dulu ngacaknya itu seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari dulu satu persatu. Dan kalau teman-teman nanti sudah paham satu senapan angin, ya nanti kalau berpindah ke senapan angin yang lain itu lebih mudah belajarnya tuh nggak dari awal. Kalau teman-teman masih awal senapan angin A, ganti senapan angin B, ganti senapan angin C dan sebagainya, itu nanti teman-teman harus mengulangi lagi karena saya ulangi lagi bawaan dari mekanik mesin masing-masing itu yaitu berbeda-beda walaupun identik semua senapan angin itu fungsinya itu sama, cuman ada beberapa bagian saja yang membedakan dari settingan bawaan masing-masing. Ya, umumnya senapan angin itu kinerjanya sama sih ya. Senapan angin terutama itu ada laras, ada tabung. Dia bisa nyimpen angin, dia bisa ditembakkan. Tempat masuknya mimis juga di area chamber. Itu aja sih sebenarnya. Cuman ada beberapa bagian-bagian yang di situ diciri khaskan atau bawaannya masing-masing. Kalau teman-teman nggak paham itu akan menjadi kendala ataupun nanti kedepannya akan menjadi kerusakan yang begitu fatal. Contohnya, saya ulangi lagi contohnya. Teman-teman nggak pernah terbiasa menggunakan senapan angin yang bermagazin, ya. Tiba-tiba teman-teman belanja yang senapan angin menggunakan magazin. Kalau teman-teman nggak paham, nggak tahu bagaimana cara masuknya mimis ke magazin, penggunaan magazin yang sesuai yang baik dan benar seperti apa dan sebagainya, ketika asal menggunakan akhirnya apa? Ya terjadi namanya kerusakan. Satu, mimisnya bisa macet. Yang kedua, kerusakan pada di area chamber. Yang ketiga, kerusakan pada area ulit larasnya di dalam laras ya karena ada mimis menumpuk. Yang keempat yang paling fatal adalah biasanya sering terjadi kebocoran karena gagal fungsi atau gagal menggunakan sebuah senapan angin. Jadi itu ya. Yang ada, saya ulangi lagi, yang ada itu tidak ada kerusakan, tidak ada kendala, ya, hanya kurang pemahaman dari penggunaan sebuah senapan angin. Oke, itu ya. Dari poin ini sudah bisa dipahami. Mungkin kalau teman-teman masih bingung apa yang saya sampaikan di video kali ini, tenang aja, ada kontak person yang bisa teman-teman hubungi. Nanti di jam kerja, nanti kita ngobrol santai, lebih detail atau lebih bisa menggunakan bahasa umum yang teman-teman mudah mengerti. Oke. Nah, dari poin ini sudah, kita akan bandingkan dulu nih. Saya ulangi lagi di senapan angin PCB Bocap Terminator dan PCB Bocap Predator itu kan walaupun satu tipe sama-sama bocapnya, tapi ada beberapa bagian yang membedakan. Di situ nanti juga berpengaruh dari segi harga dan yang kedua berpengaruh pada segi fungsi penggunaan. Lebih mudah yang mana dan lebih sulit yang mana. Kalau menurut saya sih senapan angin PC Bocap Terminator itu harganya lebih murah dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan senapan angin PCP Bocap Predator Tactical yang harganya lebih tinggi dan untuk penggunanya juga agak rumit kalau teman-teman nggak paham ilmunya. Oke ya, yang kita coba langsung aja masuk. Saya bedakan dua unit senapan angin ini yang fungsinya berbeda supaya teman-teman tahu dan supaya teman-teman ada gambaran nih kalau kedepannya pengen cari senapan angin yang seperti apa. Oke, simak video sampai habis. Oke, ini dia sudah saya siapkan dua unit senapan angin PCB Bocap nih, sama-sama bocapnya. Kita obrolin bukan dari segi bahannya ya, dari segi mekanik mesinnya. Kalau teman-teman nanti menggunakan dua senapan angin ini sebagai contoh, itu kalau teman-teman bingung atau kurang begitu memahami dari mekanik mesin atau mekanik bawaannya masing-masing senapan angin ini pasti akan terjadi sebuah kendala. Nah, di sini saya ingin berikan contoh. Ya, perbedaannya ada di mana. Yang paling mencolok itu dari settingan power dan settingan trigger atau sensitivitas trigger masing-masing senapan angin. Senapan angin PC Bocap Terminator itu kenapa saya bilang di awal tadi lebih mudah digunakan karena sistemnya dia itu pakai gigi atau pakai track. Pakai gigi atau track itu persneling. Teman-teman gini bisa lihat. Ini ketika teman-teman kokang ya, dan kokang itu ada dua gigi di sini, 1, 2. Nah, itu untuk powernya, settingan powernya. Juga di belakang itu ada settingan powernya di sini. Nah, karena baunya tadi saya lepas, itu ada settingan powernya di sini. Coba saya ambilkan dulu ya, supaya nanti lebih mudah.
Nah, ini dia settingan powernya. Tadi lepas nih, saya masukkan dulu. Nah, ini lebih mudah, kenapa? Karena untuk triggernya itu dia nggak pakai settingan sensitivitas, sehingga sekali dia ngokang, sekali dia narik, itu kecil kemungkinan namanya terjadi menembak secara tiba-tiba. Nah, kalau dikokang seperti ini, saya ulang lagi. Nah, oke, tinggal dikunci, dia nggak mungkin menembak sendiri kalau dia nggak ditekan di area triggernya. Nah, tapi di sini untuk perbedaannya nanti untuk trigger itu sedikit lebih keras dibandingkan dengan senapan angin PCI Bocap Terminator yang di sana itu ada settingan sensitivitasnya. Sehingga ya ini kenapa saya menyebutnya mudah, karena memang nggak ada settingan yang banyak. Di settingannya cuma di settingan sensitivitas, settingan set lever dan giginya, settingan power dan sistem drat. Itu aja. Kalau yang ini itu agak rumit, kenapa? Karena di dalamnya di sini ada settingan sensitivitas yang bisa diatur. Ini bisa dilihat ya, ada baut kecilnya di sini. Itu fungsinya untuk semakin dia masuk, semakin dia ke dalam, itu kalau mau menembak dia nggak perlu menekan secara kencang atau menekan terlalu over. Tinggal ditekan sedikit aja dia sudah bisa nembak. Kalau mau dikendorin juga bisa, agak keras itu juga bisa. Cuman di sini kalau nanti teman-teman nggak paham settingannya seperti apa, biasanya yang sering terjadi itu ketika teman-teman ngokang seperti ini terjadi letusan secara tiba-tiba setelah dikunci, karena settingannya dia nggak pas di sini. Settingan di sini kurang pas. Oke. Nah, ini untuk senapan angin PCI Bocap taktikal, Predator taktikal ya, tabungnya 500 cc. Itu untuk settingan powernya murni hanya menggunakan sistem drat saja, tidak pakai dia gigi atau grendel ya. Di dalamnya itu nggak pakai gigi, nggak pakai gigi persneling, dia langsung pakai drat seperti ini. Jadi untuk settingan sensitivitasnya itu nanti berpengaruh dari segi ininya. Semakin dia ke dalam, dia semakin kecil untuk sensitif, semakin sensitif. Ditekan seperti ini aja, nanti dia sudah bisa menembak. Kalau pengen agak keras lagi, dikendorin itu. Cuman kalau nanti kurang pas settingannya, yang terjadi apa? Ya biasanya kalau teman-teman kokang seperti ini, dia akan meletus sendiri. Dan yang kedua, kalau terlalu kendor, itu ketika dibuka seperti ini, triggernya itu nggak berfungsi dengan baik. Nah, itu bukan kerusakan, itu bukan kendala, hanya settingan sensitivitasnya saja yang settingannya kurang pas. Jadi, ya teman-teman, mungkin ini jadi pertimbangan bagi teman-teman nanti pengen cari senapan angin Bocap ya. Saya ulangi lagi, tidak ada namanya kendala, yang ada itu kurang memahami bagian mekanik mesin bawaan senapan angin masing-masing. Oke, dari dua senapan angin ini ya, yang paling perbedaannya mencolok dua itu aja. Kalau dilihat dari segi fungsinya, segi akurasi, segi power dan lain sebagainya ya hampir sama dua senapan angin ini ya. Yang membedakan dari segi fungsi mekanik mesin tadi, dan yang kedua dari segi bahan yang dipakai, itu aja. Nah, bagi teman-teman nanti kalau pengen membutuhkan informasi lebih lanjut atau pengen ngobrol lanjut tentang senapan angin atau lebih pengen mendalami sebuah senapan angin, ya kami siap membantu kok. Saya akan memberikan informasi yang cukup bermanfaat mungkin bagi teman-teman para pemula berdasarkan pengalaman pribadi saya. Di luar itu, nanti kalau saya memang nggak tahu, saya kurang paham dan sebagainya, saya memang sering tertanya kok ke teman-teman Sobat Hunter. Mungkin yang saya pernah menjumpai kasus yang belum sama sekali saya alami dan saya kurang paham, saya langsung tanya ke teman-teman Sobat Hunter lewat forum Facebook, lewat forum WA, ataupun di YouTube. Kalau di YouTube jarang, yang sering itu di Facebook sama di di WA, ada grup. Di sana itu saya sering tanya-tanya. Ada pernah kendala kasus tentang senapan angin yang dulu itu saya nggak tahu, saya tanya di situ, Mas bisa bantu nggak? Ini ada kendala di sini, ini apanya ya? Nah, gitu biasanya teman-teman langsung banyak yang memberikan komentar. Oh iya mungkin ininya Mas, ini mungkin ininya. Nah kita cari dulu, kalau sudah menemukan titik kita catat nih, kita catat poinnya. Nah ini nanti bisa bahan evaluasi, untuk bahan masukan untuk Pancasona official, supaya nanti untuk kedepannya kalau ada kendala yang serupa kita itu sudah tahu solusinya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman pengen membutuhkan informasi atau teman-teman ada informasi penting, informasi menarik, boleh di-share
di channel YouTube ini di kolom komentar ya. Nanti siapa tahu kita bisa diskusi banyak, bisa diskusi yang bermanfaat supaya teman-teman dan sobat hunter yang lain yang pemula itu paham dan ada ilmu yang bisa diterapkan nanti ketika menggunakan sebuah senapan angin. Oke, jelas ya? Nah, sudah bisa dilihat ya teman-teman sobat hunter dari dua senapan angin yang saya tunjukkan tadi, walaupun dia setipe, walaupun dilihat dari segi mekanik mesinnya hampir-hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan dari mekanik bawaan senapan angin masing-masing. Dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman nanti kalau mau cari senapan angin tipe apapun boleh, terserah. Yang jelas saya berikan satu pesan ya, kalau menggunakan senapan angin itu pelajari dulu bawaan mekanik masing-masing senapan angin yang teman-teman beli. Soalnya setiap senapan angin satu dan senapan angin yang lain itu berbeda. Walaupun toh sama-sama senapan anginnya, sama-sama tipenya, sama-sama kaliber 4,5 mm-nya. Oke, itu aja. Dan kesimpulan untuk video kali ini tentang judulnya senapan anginnya susah digunakan atau sering terjadi kendala pada unit senapan angin. Jawabannya satu, tidak ada sebuah kerusakan, tidak ada sebuah kendala senapan angin kalau teman-teman tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, kalau prosentasenya yaitu kerusakan sebuah senapan angin itu terjadi kalau benar-benar murni dari senapan anginnya itu cuma 20%. Sisanya yang 80% itu biasanya sering terjadi kegagal paham penggunaan sebuah senapan angin yang bisa menimbulkan nantinya kerusakan. Ya memang ulah atau kurang pemahaman si penggunanya aja. Kalau terjadi sebuah senapan angin kerusakan sebuah senapan angin itu yaitu 20% dari memang murni senapan anginnya yang rusak, yang 80% itu karena skill pengguna. Itu aja ya. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Walaupun kayaknya ada beberapa bahasa yang mungkin membingungkan bagi teman-teman sobat hunter. Nanti silahkan aja bertanya, silahkan aja konsultasi di jam kerja. Nanti kami siap membantu. Tenang saja teman-teman, di sini sifatnya sharing saja. Saya juga nggak pinter banget, nggak paham banget tentang senapan angin. Cuman saya berani memberikan informasi apa yang saya alami nih. Kalau teman-teman ada informasi di luar pengalaman pribadi saya juga nggak apa-apa. Teman-teman menyangkal, oh mas nggak setuju mas saya seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus saja di kolom komentar. Karena sifatnya kenapa saya di sini kan pernah menggunakan sebuah senapan angin. Yang saya jumpai itu yang saya share ke teman-teman sobat hunter supaya teman-teman ini tahu pengalaman saya. Kalau di luar pengalaman saya ya juga saya mohon maaf, saya belum bisa memberikan informasi sedetail mungkin kalau itu di luar pengetahuan saya. Itu aja. Dan jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Next episode kita akan bahas sebuah senapan angin mungkin terbaru, terganas, dan bisa digunakan bisa digunakan untuk segala aktivitas untuk hunting, outdoor, olahraga menembak dan sebagainya. Teman-teman bisa request, tulis aja di kolom komentar mau membahas apa untuk kedepannya atau pengen ngobrolin apa di momen berikutnya. Ya pastinya nanti kita urutkan satu persatu. Siapa tahu informasi-informasi dari teman-teman sobat hunter yang sudah masuk lewat komentar, lewat apapun itu nanti kita akan bahas atau kita rangkum lanjut di video berikutnya. Itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Muhammad Daris Effendi dari Pancasona Official harus pamit undur diri ya. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur.